Waktu pertama kali kamu tanda tangan kontrak kerja, kamu pasti udah excited banget untuk join. Kamu berpikir perusahaan sebesar ini pasti punya sistem yang kerja yang rapi, SOP yang jelas, dan guidebook yang bisa kamu baca berulang kali setiap kamu bingung. Tapi setelah masuk 1 bulan, kamu mulai sadar kalau kamu sudah ditipu oleh keadaan. Tiap kali kamu menghadapi masalah dan bertanya ke senior, jawaban yang kamu terima selalu sama. Oh, kalau masalah yang ini sifatnya case by case. Di SOP memang nggak tertulis. Disinilah konflik batin dimulai. Di satu sisi, kamu sadar kamu anak baru yang belum tahu apa-apa dan butuh bertanya agar pekerjaanmu nggak salah. Tapi, di sisi lain, tiap kali kamu menengok ke meja sebelah, rekan kerjamu wajahnya udah kusut banget. Dikejar target dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ketika kamu memaksakan diri buat bertanya hal-hal kecil setiap 10 menit sekali, kamu bisa melihat perubahan raut wajah mereka. Mereka mulai menghela nafas panjang, menjawab dengan ketus, bahkan kelihatan kesal karena fokus kerja mereka terganggu oleh pertanyaanmu. Akhirnya, kamu dicap sebagai beban tim yang terlalu manja dan tidak bisa mandiri. Tapi, kalau kamu memilih diam karena takut mengganggu, pekerjaanmu malah berantakan. Salah penanganan, dan ujung-ujungnya kamu juga yang disemprot oleh atasan karena dianggap nggak becus kerja. Maju kena, mundur kena. Serba salah kan? Hari ini kita tidak akan mengeluh kenapa seniormu tidak ramah atau kenapa SOP kantor kamu berantakan. Realitanya, memang banyak kantor yang perkembangannya lebih cepat daripada kecepatan mereka menulis buku panduan atau SOP. Kalau kamu mau selamat di lingkungan kerja yang serba case by case seperti ini, tanpa harus membuat rekan kerjamu kesal, kamu butuh strategi komunikasi dan cara kerja yang berbeda. Yuk kita bedah solusinya. Mari kita tempatkan diri di posisi rekan kerjamu atau para senior itu. Mereka bukan orang yang jahat, yang pelit ilmu ya. Tapi kamu harus tahu kalau di dunia profesional, waktu itu adalah aset yang sangat mahal. Ketika mereka sedang fokus mengerjakan proyek besar, lalu kamu datang mengetuk meja mereka hanya untuk menanyakan hal sepele seperti di mana letak dokumen A atau bagaimana cara membalas email B, kamu sedang merusak ritme kerja mereka. Butuh waktu kurang lebih 20 menit untuk mereka kembali lagi ke fokus kerja mereka. Di dalam dunia kerja yang modern, manajemen itu menilai karyawan dari hasil nyata yang mereka berikan, bukan dari seberapa sering mereka menjadi guru sukarela buat anak baru. Ilmu case by case itu biasanya tidak tertulis di SOP karena itu adalah kumpulan pengalaman, intuisi, dan kegagalan yang sudah dilewati para senior selama bertahun-tahun di kantor tersebut. Ilmu itu udah di luar kepala mereka. Jadi, tantangan kamu sebagai anak baru bukan untuk menunggu SOP itu diperbaharui, melainkan bagaimana cara mengekstrasi ilmu dari kepala senior kamu tanpa membuat mereka merasa waktu produktif mereka sedang kamu rampok. Lalu bagaimana stepnya agar kita bisa mandiri di tengah situasi yang nggak pasti ini? Terapkan 3 strategi ini mulai besok pagi. 1. Terapkan aturan riset mandiri 15 menit. Sebelum kamu membuka mulut untuk bertanya kepada siapapun, luangkan waktu 15 menit untuk mencari jawabannya sendiri. Buka database kantor, cari riwayat email lama yang mirip dengan kasusmu, atau cari tahu lewat dokumen proyek tahun lalu. Ketika kamu terpaksa harus bertanya karena tidak ketemu, jangan datang dengan kepala kosong. Ubah cara bertanyamu. Katakan, "Kak, aku sedang menangani kasus klien X. Aku sudah cek dokumen tahun lalu dan coba cari di folder umum, tapi belum ketemu caranya. Kalau kasusnya seperti ini, biasanya langkah pertama apa yang perlu aku dahulukan?" Cara bertanyamu ini menunjukkan kalau kamu punya inisiatif, bukan orang yang malas dan ingin disuapi. 2. Kumpulkan semua pertanyaanmu sebelum bertanya. Batching system. Jangan bolak-balik mendatangi meja rekan kerjamu setiap kali menemukan satu masalah kecil. Itu sangat ganggu konsentrasi orang lain. Kumpulkan semua kesulitan yang kamu temukan sejak pagi di dalam satu catatan. Kemudian, saat jam istirahat atau menjelang sore ketika ritme kerja mereka mulai longgar, hampiri seniormu secara sopan. Katakan, "Kak, maaf mengganggu waktunya sebentar ya. Aku ada 3 poin kasus unik hari ini yang butuh konfirmasi kakak, biar hasilnya nggak salah. Boleh minta waktunya 5 menit aja?" Menghargai waktu orang lain akan membuat mereka dengan senang hati membantumu. 3. Bikin buku panduan rahasiamu sendiri. Ingat, jangan pernah menanyakan hal yang sama 2 kali bahkan berulang-ulang kali.
Ketika seniormu memberikan solusi untuk sebuah kasus unik, langsung catat hari itu juga di buku atau aplikasi catatan pribadimu. Dokumentasikan secara detail langkah-langkahnya. Lama-kelamaan, catatan pribadi kamu ini akan bertransformasi menjadi guidebook versi kamu sendiri yang jauh lebih akurat daripada SOP resmi kantor. Ketika ada anak baru lagi yang masuk setelah kamu sudah memegang semua kunci jawaban dari kasus-kasus tersebut. Menjadi orang baru di kantor yang sistemnya belum sempurna itu memang buat pusing. Tapi situasi ini sebenarnya adalah peluang besar buat kamu. Karyawan rata-rata akan menyerah dan mengeluh karena SOP-nya berantakan. Tapi karyawan yang cerdas akan menggunakan kesempatan ini untuk melatih kemandirian dan ketajaman berpikir mereka. Ketika kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah unik tanpa merepotkan tim secara berlebihan, disitulah nilai profesionalmu akan melesat jauh dibanding rekan-rekan seangkatanmu. Terima kasih sudah menonton video kali ini ya. Sekarang aku mau tahu cerita kamu. Di kantormu, hal apa sih yang paling sering dibilang case by case sampai buat kamu bingung setengah mati? Coba tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng di sana. Jangan lupa like dan share video ini ke teman kamu yang juga lagi pusing jadi anak baru. Aku Sania, sampai jumpa di video berikutnya.